Jadi materi di pertemuan 2 ini tentang pengolahan data elektronik. Nah, pengolahan data elektronik ini intinya kira-kira menggunakan teknik tersebut untuk menguji akurasi program pengolah data dari suatu organisasi secara elektronik berarti ya. Nah, menurut saya sebetulnya pengolahan data elektronik ini istilah umum ya. Mungkin harusnya ada definisi yang lebih lebih formal. Dan kedua, kalau dilihat dari pembahasan di sini nanti disebut ini ya, parallel simulation. Nah, padahal menurut saya pengolahan data elektronik ini juga tidak hanya parallel simulation ya. Kalau tentang audit sendiri yang pernah saya ketahui, nanti istilahnya saya pastikan lagi ya. Saya ini juga baru tadi pagi nih, waktu saya buka-buka ini saya tidak sempat berpikir perlu menyampaikan ini ke teman-teman ya. Jadi tidak sempat saya cek dulu ke buku teksnya ya. Tapi paling enggak sedikit informasi saja dahulu, khusus untuk audit ya dengan komputer ini itu ada 3 jenis sebetulnya. Ada audit around the computer, audit through the computer katanya ya. Ada audit within the computer kalau tidak salah ya. Nanti saya lupa ingat ya. Nah, tapi kira-kira parallel simulation ini masuk ke dalam audit around ya. Audit around, jadi di sekitar komputer. Jadi maksudnya kita tidak masuk ke dalam sistemnya dari klien audit kita ya, tapi kita menggunakan komputer kita lah, menggunakan komputer kita bawa datanya saja dari klien itu, kemudian kita masukkan ke sistem yang kita miliki ya untuk melakukan audit. Nah, salah satu caranya adalah dengan parallel simulation. Nah, cara dengan kita menggunakan komputer kita itu disebutnya sebagai audit around the computer. Berarti ada cara lain audit around the computer selain parallel simulation. Nah, tadi selain audit around the computer juga ada beberapa jenis audit dengan komputer lainnya ya. Audit around, audit through, audit within. Sementara yang saya ingat seperti itu. Tapi nanti saya harus sampaikan lagi lebih sesuai dengan buku teksnya ya. Nah, tapi kira-kira untuk parallel simulation ini penggambarannya seperti ini sesuai yang di slide dosen koordinator ini ya. Yang pertama kita menangkap data. Tadi kan dari sistemnya klien itu kita tidak masuk ke dalam sistem klien ya. Jadi kalau ini adalah sistem auditor ya, sistem komputer auditor, ada satu lagi di sebelah ini ya, sistem komputernya klien gitu. Sistem komputer klien itu ada input, ada proses, ada output. Nah, kita hanya pakai input atau hasil output dari sistem klien itu untuk kita masukkan ke dalam sistem kita. Nah, cara memasukkannya itu dari inputnya klien atau dari outputnya klien bisa dengan kita input manual ya dengan keyboard dan kita masukkan keyboard dan mouse ya, atau kita bisa scan ya data klien, laporannya itu ya kita scan, atau data-data dokumen-dokumen klien itu kita scan satu-satu ya, kita masukkan ke dalam sistem kita, atau kita masuk menggunakan komputer kita hubungkan dengan komputer klien pakai internet atau pakai kabel ya, dengan ya Bluetooth atau misalnya juga ya. Nah, tapi kita bukan menangkap seluruh sistem, tapi hanya menangkap inputnya saja, data-data tabel misalnya ya, tempat-tempat datanya saja. Nah, baru nanti kita masukkan ke database kita. Nah, database nanti ada DBMS-nya ya, database management system. Nah, DBMS kita ini kemudian dipakai untuk mengolah data-data yang sudah masuk ini sehingga kita peroleh laporan-laporan yang mirip ya. Jadi beda nih. Mirip dengan yang sistem di klien tadi ya. Bisa dalam bentuk misalnya grafik ya, bagan ya. Seperti ini, atau bisa form-form ya, bisa laporan-laporan seperti ini ya, seperti yang ada di sana.
Tapi ini sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan audit ya, atau kebutuhan kertas kerja audit kita. Nah, jadi dari sini kita bisa sampaikan bahwa parallel simulation merupakan teknik menguji akurasi pengolahan data dengan jalan menggunakan data milik auditi ya, datanya milik auditi ini, memproses sendiri dengan software kita, ini software kita, selanjutnya membandingkan hasilnya dengan pengolahan data dari auditi. Hasilnya ini kita bandingkan dengan hasilnya punya auditi. Jika hasilnya sama, maka kita menyimpulkan bahwa pengolahan data oleh auditi memang akurat. Di pertemuan pertama saya sampaikan ini masuk juga dalam pengujian pengendalian sebetulnya ya, pengujian pengendalian internal. Jadi kita cek apakah sistem dari klien bisa kita andalkan atau tidak. Nah, itu saja sih mungkin yang disediakan untuk menjelaskan tentang ini, pengolahan data elektronik ini. Nah, tapi di luar ini sebetulnya mungkin banyak sumber lain yang bisa kita pelajari, yang nanti kalau ada tambahan saya sampaikan ya di luar kelas ini, mungkin bisa saya tambahkan di LMS ya, di materi LMS. Nah, kemudian kita masuk ke prakteknya. Prakteknya ini, nah ada 021 ini ya. Menggunakan fungsi consolidate ya. Menggunakan fungsi consolidate. Nah, ini coba kita langsung masuk saja. Bagaimana menggunakan fungsi consolidate ini termasuk dalam cara yang digunakan ya untuk parallel simulation lah gitu kita. Nah, tema kita bahas secara satu persatu tekniknya gitu ya. Nah, parallel simulation lengkapnya, misalnya kita membuat kembali neraca saldo gitu ya, saldo-saldo akun-akun dari perusahaan klien itu kita develop kembali. Nah, itu nanti akan menggunakan beberapa teknik yang akan dijelaskan sekarang ini ya, pakai consolidate, pakai sum if, misalnya pakai pivot ya, dan seterusnya. Sebetulnya kalau pivot itu satu teknik yang bisa digunakan untuk ya ini ampuh gitu ya. Consolidate, sum if itu kalah sebetulnya dengan pivot ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita berjenjang saja dulu ya. Meskipun nanti ada pivot yang bisa sapu jagat ya, teknik sapu jagat, tapi tidak ada salahnya kita juga mengetahui teknik yang lain ya selain pivot. Kadang-kadang ada gunanya juga kita mengetahui teknik yang lain itu ya. Ada satu saat misalnya kita tidak bisa melakukan pivot, oh ternyata bisa dengan consolidate dan dengan sum if misalnya. Nah, pivot nanti kita jelaskan di akhir ya. Nah, yang consolidate ini contohnya misalnya saya buka latihan 0201 ya. Nah, ini ada data penjualan seperti ini, transaksi, invoice ya, ubi merah, baterai kecil. Ini penjualan suatu toko apa namanya? Toko apa istilahnya kalau begini ini, hasil bumi atau hasil bumi, bukan minyak bumi ya, tapi hasil. Kalau minyak bumi apa namanya istilahnya, minyak bumi itu emas hitam ya, emas hitam. Kenapa? Karena nilainya luar biasa ya, tapi mendapatkannya juga penuh pengorbanan ya, hitam-hitam kotoran minyak. Ini tidak sampai seperti emas gitu ya. Ini hasil bumi yang kita tanam ya, jadi namanya hasil bumi saja ini ya, tidak bernilai seperti emas, dan juga tidak sekotor seperti menggali emas ya. Ini mungkin coklat saja gitu ya, hasil bumi coklat gitu ya, karena banyak lumpurnya. Tapi singkong sama ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana kita merekap transaksi ini ya. Ternyata ubi merah ini dibeli beberapa kali.
Kalau manual saja sebetulnya karena ini datanya sedikit, kita bisa ya ubi merah ini berapa? 9 tambah 60, 69 ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Terus kedelai 33, kedelai kecil 33 tambah 6, 39 ya. 39, kedelai kecil 39 tambah 39 ya. Jadi 78. Nah ini manual ya. Tapi bayangkan kalau ini saja sih manual mungkin masih bisa kita kerjakan ya. Tapi kalau 1000 transaksi menentukan jenis barang saja mungkin kita sudah bingung ya. Belum lagi setiap jenis barang kita hitung kuantitas kilogram maupun harganya. Nah, cara gampang adalah dengan melakukan consolidate ya. Di sini misalnya ya. Kita kasih nama barang ya. Nah, ini sudah. Nah, caranya kita masuk ke data ya. Ini kan home, insert, ada data. Nah, kemudian masuk ke consolidate. Ini pastikan sudah tersorot sum. Nah, reference-nya adalah kita masuk ke data penjualan ini. Nah, bisa kita klik dua kolom yang akan kita rekap ya. Nah, kemudian klik masukkan. Nah, kolom yang sudah kita pilih ini kita tambahkan, masuk ke reference. Nah, top row berarti barang dan kuantitas kilogram akan tetap kita simpan di atas ya. Kita klik. Kemudian left column yang tadi nama jenis barang ini nanti kita akan simpan di left. Nah, kalau kita klik OK ini otomatis langsung jadi nih. Ubi merah, kedelai kecil, ubi putih. Tadi kita hitung ubi merah 69, kedelai kecil 78 kan ya, sudah oke, sudah benar. Ubi putih, singkong dan seterusnya. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan ini kan laporan penjualan per produk. Kita bisa tambahkan nama laporannya. Laporan penjualan per produk. Nah, itu yang dijelaskan juga di slide ya, di slide 021 ini. Jadi dia menjelaskan yang saya sampaikan tadi. Terus kalau mau dibikin itu seperti ini. Bukan ya, sorry. Ini tutup dulu deh. Kebingungan banyakan yang dibuka. Ini juga saya tutup. Oh, ini masih yang kedua ya, 0201 ya. Nah, ini ya. Gitu ya. Kalau kita bikin ininya kita kasih jenis ya, jenis hasil bumi kuantitas kilogram. Nah, ini bisa gampang kita buat insert ini misalnya ya, pie diagram. Nah, udah otomatis ya, bisa 2 dimensi seperti ini, bisa 3 dimensi. Misalnya enaknya mana? Ini bagus ya, 2 dimensi. Nah, ini contoh diagramnya. Berdasarkan kuantitasnya, ternyata yang paling besar adalah ubi merah. Bukan. Kedelai besar, ini biru ya, kedelai besar. Ubi merah yang ini kecil. Nah, kalau mau ini juga bisa kita tambahkan legend di sininya ya sebetulnya. Gimana caranya? Saya add data labels. Bukan data label. Format data series. Lupa di mana kalau masukin. Di kanan ininya Pak, kartnya.
Apa? Ada yang plusnya nanti Pak. Plus apa? Oh ini plus ya. Chat label ya. Data label, legend chat title, legend, bottom, more option, series. Jadi biar masuk di situ kelihatan ya. Label ini legendnya ini di sini di dalam itunya. Itu bias. Silakan ada yang bisa. Change series chat type, add data labels, add data call out sih tadi. Ini ya bisa. Call out ya bisa kita kasih call out. Jadi kedelai besar di sini ini. Kalau sudah begini kan ini bisa dihapus gitu. Nah, jadi lebih besar. Demikian ya. Jadi visual lebih menarik ya, karena kita bisa jelas dibandingkan dengan yang lain ya, satu dengan yang lain. Kedelai hitam ternyata ada yang 11%, yang biru tua. Itu teman-teman yang pertama. Nah, consolidate ini juga sebetulnya yang tidak dijelaskan di bahan yang ada ya dari Dasco. Kita bisa juga buat data penjualan ini ya. Misalnya kita copy ke sini nih, data penjualan 2. Ini sama persis nih, 10, 33, 42, 5 ya. Oh, ini 9. Ini saya sampaikan. Tadi saya ganti ya. Ini kita buat 9 juga ya. Yang lainnya sama kan? 9, 33, 42, 15, 60. Nah, ini kita bisa buat dua consolidate sebetulnya. Jadi ini saya pindahkan di bawah. Nah, kita simpan misalnya di sini. Consolidate lagi data, consolidate, reference-nya kita masuk ke data penjualan pertama, barang dan kuantitasnya. Nah, yang lama kita hapus dulu lah ya. Saya untuk menunjukkan ini baru ya. Nah, ini kita tambahkan. Terus pilih lagi, browse lagi. Ini hapus dulu. Nah, ini data penjualan 2 yang kita copy tadi, barang, kuantitas. Enter lagi, selama formnya sama ya, yang kita masukkan sebagai reference sama, kita add. Nah, jadi kita bisa jumlahkan antara data penjualan 1 dan data penjualan 2 ini. Top row left kolomnya ini juga sama, kita klik OK. Nah, jadinya dapat 2 kalinya nih. Jadi untuk menunjukkan 2 kalinya kita jumlahkan nih, 69 kali 2 sama dengan udah ini kali 2 ya, kan 138 ya. Jadi consolidate yang kedua ini betul-betul menjumlahkan ya data penjualan 1 dan data penjualan 2. Pasti kalau yang data sebenarnya ini berapa dan di sini berapa gitu ya, mungkin per bulan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, semuanya sama, tapi karena di Excel supaya kita bisa tahu per bulannya ya, kita paste ke Excel per worksheet per bulan. Nah, maka untuk tahu nilai semuanya total kita bisa consolidate sampai 12 bulan ya. Jadi pas milih consolidate-nya nanti ada 12 references. Di OK kan, nanti otomatis yang keluar adalah data selama 1 tahun. Jadi ini contoh hasil kalau kita buat tidak hanya 1 sheet ya, tapi beberapa sheet.
Demikian, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya Pak. Iya. Berarti yang tertampil di tabel sebelah kiri itu jadi acuannya Pak. Kalau misalkan kita select datanya itu acuannya nomor invoice, berarti yang jadi acuan jumlah kuantitasnya bisa jadi nomor invoice-nya Pak ya. Tergantung yang paling kiri tabelnya yang mana gitu Pak. Iya, pas di consolidate ya. Coba aja ya, kita coba nih. Ya, Pak. Data penjualan kita consolidate ya. Referensinya kita ambil. Nah ini tanggal sih beda-beda ya. Ada ya tanggal beda-beda ya. Invoice juga beda-beda ya. Tanggal aja ya. Tanggal sama kilogram. Tanggal kan ada yang sama ya. Add top row left column. Ya ini kayaknya saya juga nggak pernah memikirkan ini. Kita klik OK. Apa ini? 43467 ini tanggal ini ya. Nah barang ini nggak bisa dijumlah ya. Berarti dia lewatin. Kuantitas ini bisa. Jadi kalau mau 4 juga bisa berarti ya. Coba ya. Pokoknya semua yang bisa dijumlahkan dia jumlahkan. Consolidate. Reference. Kalau ini kan nggak ada yang sama ya, nggak ada. Ini sampai harga bruto deh. Ini lama ya. Delete. Sampai bruto ya. Add. Stop. Nah, ya kan 42.6.300. Untuk tanggal 43467 ini bisa dijadikan home date. Kan 1/2/2019. 14 nah 242 ini 9 tambah 33. Oh, tapi ini 14 ada lagi. Oh iya. 42 juga ini. 1 Juni 8 9 12 nah 16 ya. 16 ini 2 juga. 48 tambah 37 8. Ya, jumlah uangnya seperti ini. Demikian, terima kasih Mas Afan. Ya, terima kasih Pak. Jelas ya. Jadi memang yang kiri harus dipilih. Kalau yang kirinya tanggal berarti tanggalnya harus dimasukkan. Tapi kalau tadi seperti awal barang ya barang saja. Ada lagi? Cukup ya. Kalau tidak ada, saya minta satu orang silakan yang mau coba juga. Pada pegang laptop kan? Silakan. Apa namanya, dari file praktek 01 tadi ya. 01 dibuka terus ditunjukkan. Silakan siapa? Udah? Siapa yang mau share screen? Izin Pak. Ya, silakan Mas Fuji. Apa sudah terlihat ya Pak? Sudah. Ya, oke. Ini posisi berarti nanti di sebelahnya di sini ya, di sheet yang sama.
beginning saja ya Pak. Oke. Ada satu orang lagi? Kalau tidak ya silakan di stop Mas. Siapa? Ya, kalau mau ada satu orang lagi yang double konsolidasinya. Consolidate 2 data. Kalau tidak silakan yang sudah paham Anda ketik M di chat ya. Yang belum mau bertanya atau mau nunjukin silakan sampaikan pertanyaan. Yang sudah paham ketik M di chat. Belum ada? Nggak paham semua? Nah, udah ya, 12. 22. Ada bertanya? Nggak ada? Ada yang mau nunjukin satu lagi 2 kali konsolidasi? Kalau tidak ada ya saya anggap bisa semua ya. Oke, sekarang kita lanjut yang berikut. Share screen lagi. Kuliah 022 ya. Nah, yang kedua ini menggunakan SUMIF ya, menggunakan SUMIF. Nah, caranya dari data yang hampir sama ini tadi ya, ada invoice, tanggal, barang, kuantitas, kilogram, satuan dan negara bruto, nilai bruto ya. Kita akan buat rekap ya untuk kategori produk ini berapa penjualannya. Nah, caranya dengan menggunakan SUMIF. Jadi kalau tadi itu bukan formula ya, dia pakai menu saja consolidate itu ya. Nah, kalau di sini kita pakai formula ya, SUMIF. Nah, caranya ketik di tempat yang akan kita SUMIF ya, itu sama dengan SUMIF dalam kurung. Nah, kemudian di sini menggunakan bantuan ini sebetulnya ya, wizard kalau di Microsoft Access itu ya istilahnya. Jadi kita mengetikkan di POM gitu. Itu mungkin lebih informatif, lebih gampang gitu ya. Pakai caranya untuk menghidupkan wizard ini, klik simbol FX ini ya. Nanti kita masukinnya ke dalam tempat yang lebih jelas gitu. Tapi saya biasa tidak pakai seperti ini ya. Pertama agak lebih lama ini kalau menggunakan wizard panduan seperti ini ya. Saya biasanya langsung saja. Jadi sama dengan SUMIF dalam kurung. Nah, udah dalam kurung nanti sebenarnya ada panduan juga gitu ya. Nanti akan keluar panduannya. Apa yang harus diisi? Parameternya ini sama, akan keluar 3 parameter juga ya. Range, kriteria, dan sum range. Nah, kemudian nanti kita dapat hasilnya ya ini ya. Ini sudah hasil ya belum? Oh, belum. Hasilnya nanti seperti apa ya? Kita klik. Nanti ini yang ini nih hasilnya. Nah, saya tunjukkan, kita lihat. Jadi di sini sudah ada latihan 022 data penjualan ini ya. Nah, di laporan 2 ini sudah jadi ini sebetulnya. Saya hapus saja. Nah, cuma ini tadi juga saya sampaikan, kita sebetulnya tidak dijelaskan ini tiba-tiba ada kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam. Ini kan dari sini harus kita ambil dulu data yang unik ya. Karena kan kita akan melihat ubi merah itu berapa. Jadi semua ubi merah yang terjadi ya. Kedelai kecil berapa dari semua kedelai kecil yang terjadi. Nah, tapi ada berapa jenis barangnya? Ini yang di sini langsung dikasih ya. Nah, bagaimana kalau ini tidak dikasih? Ya Anda yang harus menentukan kan. Nah, cara menentukannya ada 3 cara. Ini saya menjelaskan itu tadi ya. 3. Ini cara ketiga, cara paling muter ya. Mungkin cara pertama ini kita copy aja ya, barang ini kita copy.
Di sini kita save ya. Nah, ini langsung saja disorot yang kita copy tadi. Kemudian pakai di data. Nah, ini pakai menu juga, ada namanya remove duplicate. Jadi klik remove duplicate, kolom E ya, oke. Nah, ini otomatis hanya tersisa jumlah barang yang sama ya. Ubi merah ada berapa? 1, 2 dan sampai 8. Sampai berapa? Sampai 7 ya. Ini sama kan? 7 juga. 1, 2 ya. Jadi jenis barangnya ada 7 ternyata ya. Ada 7. Nah, dengan cara remove duplicate. Atau cara kedua dengan nah ini yang sebetulnya jurus terakhir. Jurus terakhir, karena jurus terakhir ini tidak hanya bisa mengisi jumlah gitu ya. Bahkan mengisi ininya juga bisa. Jurus pivot ya. Jurus pivot. Kalau pivot itu ya untuk berbagai macam keperluan sebetulnya ya. Jurus pamungkas gitu ya, pivot. Nah, caranya ini gampang tuh ya. Kalau pivot juga sebetulnya gampang juga ya. Cuma ada yang masih belum tahu ya. Jadi pivot, kita klik di tempat yang kita mau simpan pivotnya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita ambil table range-nya. Ini bahkan kita ambil semua pun nggak masalah ya. Kadang-kadang kita perlu data beda-beda ya. Kalau kita ambil hanya yang kita ingat sekarang butuh, nanti ternyata butuh ada yang lain ya. Nanti kita harus sort lagi. Jadi mending semua aja. Oke, terus klik aja oke. Apa ya? Nah tempatnya di sini. Nah, jadi kalau pivot ingin mengambil nama barang saja, ya ini aja tarik ke row. Jadi nama barang akan otomatis keluar. Ini sama juga ada 8, ada 7 ya. Kacang hijau. Nah. Cuma ini kan sudah diurutkan kali ya. Atau sama? Bedanya dengan atas? Nah, beda ya. Sudah diurutkan. Kacang hijau kedelai besar ini urutan alfabet ya. Kalau ini kan tidak urut alfabet. Ini urut transaksi aja. Di sini paling atas kan ubi merah. Jadi dia baca dari atas ke bawah. Tidak diurutkan. Tapi kalau pivot sudah diurutkan langsung hasilnya ini. Oke, itu cara kedua ya. Jadi ini cara pertama pakai apa tadi? Pakai data remove duplicate ya. Yang ini pakai pivot ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini saya nggak tahu ya, tapi kayaknya saya pernah pakai yang seperti ini ya. Nggak tahu karena duplikat nggak bisa atau belum tahu ada bisa duplikat itu ya, dan atau sudah ada bisa pivot. Tapi saya pernah pakai ini, mungkin juga karena memang tidak bisa pakai duplikat dan atau pakai pivot gitu. Sehingga ya kita ada baiknya kita tahu, meskipun ini caranya jadi muter ya. Jadi caranya ini copy. Saya nggak tahu untuk kebutuhan apa ya, yang kemudian kok saya tidak pakai duplikat, tidak pakai pivot ini. Ini coba nanti, tapi mungkin insya Allah kalau tahu pas diperlukan yang ini bermanfaat juga ya. Meskipun caranya putar-putar ya. Jadi pertama caranya pakai sama dengan if ya, pakai if kita kasih ini di sini kasih angka dulu. Kita kasih nomor urut saja sih intinya. Nah, terus yang kita kasih ini dulu sih, sebelum ngasih nomor urut kita urutkan dulu ya. Urutkan dulu sesuai alfabet ya. Jadi sort, continue with current selection, sort ya. Kolom I. Nah, jadi kan ini udah urut ya. Nah, sudah urut, nomor pertama kita kasih angka 1. Nah, kemudian di sini berubah jenis barang, berubah nomor kan. Nah, jadi kita kasih ini fungsi si if ya. If apa? If kacang hijau sama dengan kacang hijau atas ya. Yang kanannya nomor ini sama dengan atasnya isi kolom I itu gitu ya.
maka kita kasih angka yang sama dengan atas gitu ya. Tapi kalau beda, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi sudah kita nulis rumus, di bawahnya ini ada kelihatan nih. If logical test kan ya. Value if true, value if false. Nah, ini yang bisa kita panggil, tidak harus kita pakai wizard ya. Yang tadi saya tunjukkan di di slide-nya dosen koordinator itu kan pakai wizard ya. Kalau saya nggak pakai wizard, saya langsung saja menggunakan panduan pas ngetik ini ya. Jadi sesudah if kurung buka, nah yang berikutnya ini kita kasih logical test ya. Logical testnya jika baris ini I berapa ini? I4 ya, sama dengan baris atasnya ya, sama dengan I3. Nah, itu logical testnya. Jadi jika baris bawah sama dengan baris atasnya, maka kita berikan value if true. Kalau benar, apa yang kita lakukan? Nomornya kasih nomor yang sama dengan nomor baris atas ini kan. 1. Nah, terus kita kasih koma lagi. Jadi lihat di sininya juga koma kan. Ini di beda komputer kadang-kadang bukan koma tapi titik koma. Ikuti aja, kalau di sini titik koma Anda kasihnya titik koma ya. Tapi di sini kan koma. Jadi kalau sudah selesai value if true kita kasih koma. Berarti yang ditebalkan di sini value if false ya kan. Value if false. Nah, kalau tidak sama kita kasih H3 ini ditambah 1 gitu ya. Angkanya dinaikkan gitu kan. Tutup kurung. Enter. Nah, jadi kacang hijau sama. Nah, yang berikutnya kan ikutin saja rumus atas itu ya. Jadi kita klik 2 kali di sini. Nah, atau di copy ke bawah ya. Nah, jadi berubah jenis barang, berubah nomor. Nah, terus bagaimana untuk kita ambil yang jenis barang beda saja gitu ya. Kita bikin lagi if if lagi tapi ke angka sekarang ya. Jadi sama dengan if, nah ini yang saya bilang ini 1 kan. Saya bilang ini putar-putar aja sebetulnya. If ini sama dengan ini, nah sekarang koma kan. Koma. Nah, kita kasih angka 1 aja kan untuk barang yang sama. Nah, jadi kalau sama dengan atas nomornya, ini kita kasih 0 nomor itu. Nah, kasih 0 itu caranya, 0 itu kita anggap sebagai sebagai karakter gitu ya. Jadi karakter teks ya, karakter teks tapi isinya 0. Jadi kalau isinya bintang gitu ya, bintang itu harus diapit 2 tanda kutip. Nah, terus kalau benar, kalau salah, kita kasih angka atas itu ya. Angka mana? Kalau salah ya kita kasih angkanya. Karena dia baru kan, berarti harus kasih di sini. Nah, kan jadi bintang ya. Nah, kita kan bukan bintang, sebetulnya tidak harus bintang ya. 0 aja. Nah, jadi kalau kita copy ke bawah, nah yang keluar adalah data yang ini saja. Ini copy paste. Nah, Anda harus pastikan ini di copy paste dulu dengan value ya. Nah, kalau sudah copy paste value baru diurutkan. Sekarang diurutkan dengan menggunakan N itu ya. Ini putar-putar ya. Tapi kadang-kadang ada gunanya ini ya. Saya lupa untuk apa dulu. Nah, kita copy urut N. Nah, kan dapat sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cara putar-putar ya. Kalau mau putar-putar boleh. Ini untuk mendapatkan ini kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam, kedelai kecil, singkong, merah, ubi putih. Nah, karena untuk sum if kita tidak bisa ininya kita buat seperti itu tadi ya, dengan cara kalau dengan pivot ini bisa kita buat dengan langsung ya. Di pivot itu header barisnya ini langsung bisa kita buat juga. Tapi kalau sum if hanya bisa jumlahnya saja. Jadi sebetulnya kalau pakai sum if
kurang ini juga ya, kurang, karena produknya ini harus kita lakukan dengan cara yang lain. Nah makanya kalau cara sapu jagatnya dengan pivot. Tapi karena kita ingin membahas sum if, maka kita coba juga dengan pengorbanan kita bikin produknya dengan cara lainnya. Jadi kalau dengan sum if kita tinggal ketik sama dengan sum if gitu. Nah terus kurung buka ya. Nah tadi kemudian kita klik tadi ya tanda efek ini kan. Nah kalau saya tidak perlu tanda efek, langsung saja kan di sini di bawah ini ada range, kriteria, sum range ya. Jadi sekarang kita harus mengetikkan range. Range-nya yang mana? Nah, masuk ke data penjualan. Nah, range-nya ini adalah ini ya. Barang ini kan. Barang C1 sampai C17. Kemudian koma. Terus apa lagi? Kita lihat lagi di sini. Kriteria sekarang ya. Kriterianya yang sama dengan kacang hijau ini. Dari semua jenis barang itu, cari yang kacang hijau saja, kemudian sum range. Nah, jumlahkan range yang terkait dengan kacang hijau itu. Kita balik lagi ke data penjualan, sum range-nya adalah kuantitasnya misalnya ya. Kuantitasnya ini. Nah, udah 3 jenis. Kemudian enter. Nah, berarti kacang hijau jumlahnya 120 gitu. Nah, teman-teman mungkin ini ada yang langsung berpikir tinggal copy ke bawah ya. Nah, kalau di copy ke bawah nanti salah. Jumlahnya ada ya, tapi sebetulnya ini tidak benar isinya ya. Dari mana Anda bisa tahu tidak benar? Ya, Anda coba klik di sini ya. Ini coba tunjukkan bukan angka yang hadir tapi rumusnya ya. Di sini kan rumusnya ini sebetulnya. Tapi rumus ini bisa tampil juga di sel ini ya dengan cara kita klik F2 ya. Kalau di saya Fn F2. Nah, ini kita lihat. Ternyata data penjualan yang menjadi range bukan C1 sampai C17 ya, tapi di sini C2 sampai C18. Jadi dari sini ke bawah sini sampai yang terakhir di sini. Ini ternyata C6 sampai C22 ya. C6 sampai C22 ya. Ada yang tidak ada barangnya sebetulnya, tidak ada transaksinya. Kenapa? Karena kita mengcopy dari sini, copy namanya referensi relatif ya, referensi relatif. Jadi ini kan C1 C17, kalau di copy ke sini berarti jadi C2 C18 karena kita copy di bawah C1 C4 ini. Jadi perintah copy-nya itu adalah kopikan C1 C12 tapi di bawah di C5 ini ya. Maka dia akan ngopinya bukan C1 C12 tapi satu baris sesudah C1 adalah C2, satu baris sesudah C17 adalah C18. Yang ini juga jadi 2 baris sesudah C1 jadi C3 ya. 2 baris sesudah C19 jadi C17 jadi C19. Nah, jadi untuk memastikan bahwa kita ngopi tetap ya barisnya yang kita tuju adalah baris C1 sampai C17 ya. Maka ini sebelum kita copy harus dikunci dulu. Kunci apanya? Kolomnya sih kan tetap nggak masalah ya, karena kita copy di kolom yang sama. Jadi yang kunci adalah barisnya. Caranya bisa langsung saja angka baris itu kita kasih $. $, ya. Tolong jangan pindah-pindah, ini saya kasih uang gitu ya. Jadi jangan pindah dari 1 dan 17 gitu ya. Kita kunci supaya dia tidak pindah, kan perlu biaya hidup ya. Biaya hidup berarti dikasih $, gitu ya. Nah, kalau ini kita copy ke bawah. Nah, kan beda kan hasilnya. Ini di sini tetap ya. Sampai yang bawah pun yang di copy tetap C1 C17. Nah, tapi kita lihat lagi ya. Ternyata di sini D2 D18 nih.
yang di jumlah itu bukan, harusnya kan yang ini ya sampai D17 ya. Nah, tapi yang di sini adalah D18. Yang di bawahnya lagi D19. Di bawah lagi D4, D20 ya. Yang ini D7, D23. Jadi ini juga ternyata harus dikunci ya, harus dikasih dolar juga barisnya. Jadi D1, D17. Nah, sekarang saya kasih cara ngasih dolar tapi bukan langsung dikasih dolar gitu ya. Kita kasih pakai perantara. Nanti kasihan dia kikuk melihat kita ngasih dolar langsung gitu ya. Jadi kita kasih lewat F4. Ya, caranya ketik F4 saja di situ ya. Nah, saya tapi keyboardnya FM untuk ngetik fungsi F4 itu harus ketik Fn juga. Jadi dilihat keyboardnya apa untuk menulis F4 itu pakai Fn atau tidak. Kalau saya harus pakai Fn, jadi Fn F4. F4 ini ketik aja sekali, ternyata dia ngasih dolar untuk baris maupun kolom ya. 2 kali tinggal baris saja. 3 kali dolar untuk kolom saja. 4 kali dolarnya hilang. Balik lagi kita ketik lagi F4, nah dolar dua-duanya. Nah, jadi dia kita klik F4 berkali-kali itu nanti pindah-pindah. Jadi kita ambil yang mana aja terserah. Oh, yang ini ya udah kita berhenti, tidak ngetik F4 lagi. D$1, D$17. Enter gitu ya. Nah, jadi sekarang kita copy lagi juga ke bawah. Nah, berubah lagi ya karena yang dijumlahkan berbeda ya tadi dengan yang sekarang. Itu sum if ya caranya, dan bagaimana kita harus merubah-rubah referensial relatifnya ya, referensi relatifnya supaya jadi referensi absolut. Dalam hal ini absolut ke baris ya, karena yang di copy barisnya ke bawah. Sum if ya. Nah, satu lagi nanti pivot. Nah, sebelum saya jelaskan yang pivot, silakan saya beri kesempatan juga teman-teman untuk mencoba. Ada yang mau menunjukkan? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Siap, saya, Pak. Oke, ya silakan. Siapa? Nah, menentukan kacang hijaunya dengan duplikat dulu coba. Di sebelahnya ya kita dulu. Ini sambil bicara nggak? Di mute, di unmute kalau sambil bicara. Sambil dijelaskan. Iya, ini kemudian untuk sum if sama dengan sum if. Saya terbiasa pakai ini sih, Pak. Kemudian klik data range-nya, shift control ke bawah, kemudian dikunci pakai Fn F4 kalau saya. Kemudian di kriteria klik tabel ini, kemudian sum range-nya kembali lagi ke data penjualan, ke kuantitas, Ctrl Shift panah bawah, kemudian dikunci lagi pakai Fn F4, kemudian oke. Ini tinggal tarik ke bawah. Ya, sudah, Pak. Oke, ya. Izin stop share, Pak ya. Ya. Oke, begitu ya. Silakan yang sudah bisa tulis huruf L, sekarang huruf L ya di chat. Sudah semua ya?
24. Nah, 25. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup, sudah tahu semua ya. 25 yang nulis L. Nah, berikutnya kalau 26 udah semua. Pivot ya. Nah, ini ya. Jadi sama, ada data ini kan ya, transaksi ya, ada nomor invoice, tanggal. Nah, ada pelanggan. Ya, sekarang ditambah dengan pelanggan, barang ya, kuantitas, harga satuan, harga bruto, dan pramuniaga. Nah, dengan pivot ini segala kebutuhan bisa ya. Jadi misalnya kita ingin bikin data seperti ini, pelanggan, total setiap pelanggan berapa, baik kilogram maupun bruto ya, jumlah dia beli dan nilai uang yang dia bayarkan ya dari pembelian tersebut. Atau kita ingin barang yang dibeli per pelanggan itu ditunjukkan gitu ya. Nah, Bu Zainab ini beli apa saja sih sampai 69 tadi ya. Nah, barangnya kita bikin sebagai kolom ya. Jadi ini namanya irisan baris kolom ya, cross tab ya, biasanya disebut cross tab. Cross baris dan kolom. Jumlah pembelian dan totalnya berapa. Kemudian kita juga bisa membuat rincian barang tadi bukan ke kanan, langsung ke bawah aja, di bawahnya pelanggan gitu ya. Dan nanti jumlah brutonya berapa, dan atau tambah bisa juga ada jumlah brutonya dan jumlah kilogramnya. Nah, terakhir kita bikin produk silang dengan cross dengan nama penjualnya gitu ya, nama penjualnya. Nah, bisa kita buat seperti ini ya. Jadi tergantung berbagai keperluan tersebut bisa dijawab gitu semuanya dengan model pivot saja. Nah, kita lihat, buka datanya ya. Ini kan ya pivot. Ini sudah saya hapus saja ya. Ya. Ini juga ada juga di sini. Jadi pertama kita lihat yang kita ingin tampilkan tadi ya, data ini ya, pelanggan, kilogram, dan rupiahnya berapa. Nah, jadi masuk, misalnya mau kita simpan di sini, jadi langsung insert pivot, ambil aja semua. Tadi kan semua ya, saya bilang waktu kita mau ngambil jenis barang ya. Dari itu ya, dari nomor invoice. Karena bisa jadi sekarang kita butuhnya barang dan kuantitas ya, tapi nanti ternyata butuh juga jumlah bruto, butuh juga pelanggan, butuh juga nomor invoice ya. Jadi beda sekaligus kapan sesuai kebutuhannya, kita pilih semua aja dari tabel yang ada. Kemudian klik ya, ini oke aja dulu ya. Nah, sudah oke, baru kita setting nih pivotnya ini. Nah, tadi kan tampilan yang kita inginkan adalah pelanggan, total ya, total kilogram dan total mana ininya sini. Jadi pelanggannya kita simpan di rows ya, kita drag. Kemudian jumlah kuantitasnya kita simpan di values, betul ya, dan jumlah brutonya. Nah, ya. Nah, ini ya, sama kan, jumlah kilogram dan jumlah total rupiah.
Nah, kalau mau dirapikan ini di klik koma, klik desimal supaya tanpa desimal. Kalau mau diganti ini jadi jumlah atau kuantitas ya. Jumlah lah ya, jumlah kilogram sama jumlah rupiah. Total. Beda. Nah gitu ya. Jadi ini tampilan pertama. Pivot. Nah kedua, tadi barangnya jadi ingin kita rinci ya sebagai kolom. Nah ini kan. Nah di sini kebetulan ada kolom juga di pivot ini. Jadi kalau kita masuk lagi insert, atau dari sini juga bisa ya kita edit. Jadi ada barang ya sebagai kolom. Nah gitu ya. Tapi ininya dua nih. Kalau di sini kan diminta satu aja sebetulnya. Kilogramnya aja kan. Kalau mau jadi dua ternyata bisa juga. Nah, kalau jadi satu rupiahnya hilang ya tinggal kita remove field ya. Jadi kacang hijau, kedelai besar gitu ya. Ini samakan dengan yang di soal 2148 ya. Kacang hijau 2148 651. Ini bisa dikecilkan ya. Ya, seperti itu. Nah tapi ternyata bisa setiap jenis barang ini tidak hanya jenis barang tapi rupiahnya untuk setiap pelanggan. Itu dengan cara kita masukkan lagi jumlah bruto di sini. Kedelai besar jumlah bruto, kedelai hitam jumlah bruto. Nah cuma ininya nggak bisa di edit ya, merge nggak bisa di merge. Kalau mau di olah lagi, ini tinggal di copy aja ke Excel lain dengan copy value ya, copy value. Copy dibawa ke sheet yang lain. Itu kedua. Ketiga tampilan berikutnya ini katanya ya, barangnya ke bawah. Barangnya ke bawah, tinggal gimana? Bukan yang ini. Oh ini gimana tadi? Saya nggak kelihatan. Nah ini ya. Nah ini tinggal barangnya ke bawah itu, ini barang dihapus ya. Ya, remove field. Jadi barangnya kita pindah di pelanggan. Jadi jumlahnya maupun kilogramnya. Tinggal ya nilai uangnya maupun kilogramnya. Masuk home, koma, nah, gitu ya. Terakhir ini ya, ada salesman. Ada salesman, berapa sih salesman itu per penjualan ya? Ini tinggal, ini juga pelanggan nggak usah lah, kalau barang aja yang kita inikan. Jadi kita remove field, kemudian salesman kita masukkan sebagai kolom ya.
Nah, jumlah per salesman bisa dilihat jumlah kilogramnya maupun jumlah brutonya. Kalau jumlah bruto aja kita juga bisa remove si kilogram itu. Nah, ternyata salesman-nya ada 3. Nah, masing-masing kelihatan ya performance salesman kita ini. Kacang hijau paling laku ya. Kemudian performanya paling bagus adalah Mbak Yuni ya, Mbak Yuni 1.441.500 untuk semua produk perusahaan. Nah, demikian ada pertanyaan untuk pivot ya, untuk berbagai macam keperluan bisa ya sesuai dengan ingin seperti apa laporannya. Silakan, ada yang mau mencoba pivot satu aja, satu contoh, yang mana aja? Ada siapa? Mbak Resti, silakan. Biar perempuan sekali. Ya Pak, Ya, silakan. apakah sudah kelihatan Pak? Sudah. Yang pertama untuk membuat pivotnya itu yang lalu pivot tabel. Nah, ini di blok semua datanya lalu di OK. Nah, lalu untuk membuat laporannya misalnya yang laporan 3 itu ada pelanggan, ada total kilogram sama total rupiah. Berarti pelanggannya ditaruh di raw, lalu kuantitas kilogramnya itu ditaruh di value, dan jumlah brutonya dimasukkan di value. Lalu nanti akan muncul di kolom A itu namanya, kolom B itu nanti ada sum of kuantitasnya, lalu yang C itu jumlah brutonya. Seperti itu, Pak. Oke, ya, terima kasih Mbak Resti. Baik, yang lain silakan, ada yang bertanya atau kalau sudah paham bisa ketik huruf W ya, huruf W. Oke. Nggak ada yang bertanya ya? Nah, kalau tidak ada, ada satu slide lagi ya. Slide 4 ini ya. Ini menjelaskan parallel simulation. Nah, ada video paparan Pak Marmah di KLC simulasi 1, simulasi 2. Seingat saya ini bagaimana membuat parallel simulation dalam bentuk neraca saldo ya. Jadi kita ambil data akuntansi dari suatu perusahaan, klien, audit ya. Kemudian dengan data tersebut kita proses sendiri, kemudian kita tentukan neraca saldo si klien tersebut. Kemudian kita bandingkan antara hasil kita dengan hasil klien ya. Yang pertama ini pakai sum if kalau tidak salah, yang kedua pakai pivot ya. Silakan nanti dilihat. Nah, tapi di penjelasannya di sini
kita tidak pakai data akuntansi tersebut ya, beda dengan yang di KLC-nya. Saya pikir tadi juga sama ya, ternyata beda. Nah, saya sebetulnya punya yang model akuntansi itu ya, cuma belum disiapkan datanya di laptop lama, jadi nggak bisa kebuka langsung di sini. Nanti saya jadikan tugas aja kali ya untuk yang akuntansi. Nah, sementara tapi yang di sini ada dari file yang keempat ya, file keempat ini ya, data ini. Nah, ini dilakukan parallel simulation juga ya, silakan. Nah, ini juga saya minta dikerjakan teman-teman kelompok saja ya, teman-teman kelompok di sisa waktu yang ada ini. Saya mungkin tidak sampai selesai Zoom-nya supaya menghemat Zoom teman-teman paket data. Ini dikerjakan kelompok saja mengikuti yang diminta di sini. Nah, kemudian yang kedua di yang sudah saya bagikan juga ya, atau nanti belum saya bagikan ya. Saya minta juga teman-teman ada tugas, tapi ini tidak harus selesai minggu depan. Kalau yang ini tadi itu teman-teman kerjakan sekarang ya, dan paling lambat di store seperti kemarin. Tugas pertama di store minggu depan. Tapi saya belum bikin tugasnya, nanti saya buat tugasnya. Saya masih mikir-mikir nih tugasnya di LMS atau di Schoology. Kemarin sudah terlanjur Schoology ya. Kita apa? LMS ternyata gampang juga sih bikinnya ya. Cuma saya masih belum tahu nanti cara upload nanti kalau sudah dinilai gitu ya, Pak, gampang atau tidak gitu. Nanti saya tunggu aja ya. Tapi saya sampaikan tadi dikerjakan dulu ya. Tapi nanti apakah kalau ngirimnya kan tidak harus sekarang gitu ya. Tapi jam yang ada sekarang teman-teman pakai untuk mengerjakan dahulu. Nah, satu lagi yang tugas nanti itu di sini kan ada modul ya. Saya udah share belum nih? Belum ya? Saya share dulu. Ada modul yang nanti saya ini posisi di mana sih? Oh, stop share. Udah share ya? Yap, masih di materi PPT kuliah 2.3 iya. Pak. Ya, saya coba buka. Ada buku modul. Nah, ini ada Excel Audit Software. Udah ini buka PDF belum? Ya, belum, Pak. Oh, belum. Berarti harus stop share. Nah, ini ada using Excel as an audit software ya. Nah, ini ada 2 bab, masing-masing 11 dan 9 ya. Jadi ada 20 materi sebetulnya. Nah, ini saya ingin dibagi kelompok ya, masing-masing 2, jadi ada 18. Mungkin nomor 1112-nya nggak usah ya. 1112, yang lainnya bisa masing-masing kelompok 22. Nah, ini nanti dikerjakan minggu keempat, pertemuan keempat Anda ngasih contoh hasilnya ya dengan Excel seperti apa. Nah, sama ini tadi yang tugas ini juga ya. Tugas 024 ini Anda lebih bagus lagi bikinnya tutorial video ya. Jadi bisa di kelompok itu Anda Zoom ya dengan teman-teman, salah satu menjelaskan. Nah, kemudian rekamannya dikirim ke saya gitu ya. Atau bikin dengan video khusus ya, edit software video menjelaskan bagaimana menyusun 024B ini. Nah, atau paling enggak Anda bikin Excel saja gitu hasilnya. Itu terserah lah kelompok mau yang mana gitu ya, mau yang mana ngirimnya gitu ya. Video bagus ya, sekalian ada diolah ya, dipakai editing video yang baik ya, atau video Zoom saja ya, menjelaskan seperti saya seperti ini, atau cukup hasil Excelnya saja ya, pengerjaan
ini 024C ini. Itu yang untuk 0204 ini. Nah, yang ini tugas ini nanti mungkin pertemuan keempat Excelnya dulu ya. Nah, tapi mungkin dari sini saya akan melihat ya apakah layak untuk dibikin tugas akhir ya sebelum UTS nanti ya, dikirim jadi sebelum UTS jadi video juga gitu ya, seperti model yang pertemuan 2 yang latihan 04 itu. Nah, ini tapi dua-duanya tugasnya belum saya upload ya. Nanti tunggu saja apakah di psikologi atau di LMS. Jelas ya, teman-teman? Silakan yang sudah memahami tugasnya bisa ketik untuk terakhir kalinya huruf apa ya? Huruf J. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak, untuk yang 204 itu tadi kan kita kan pakai paralel. Nah, itu kalau misalkan kita ketemu data yang salah itu kita membenarkan atau cukup menyajikan berdasarkan data yang ada, Pak? Kita membenarkan sumber datanya atau kita cukup menyajikan berdasarkan sumber data yang ada? Berdasarkan sumber data yang ada. Nanti kan paling jadi kalau misalkan ada kesalahan, dibandingkan kalau ada yang kalau ada laporan dari auditinya kita bandingkan gitu ya. Nggak usah dibetulkan. Oh ya, siap. Siap, Pak. Nggak usah dibetulkan. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kita buat yang seharusnya gitu ya menurut kita, menurut auditor sebagai auditor. Kalau ada data dari kliennya kita bandingkan kesalahan dari klien yang mana. Demikian, terima kasih Mas Afan. Ada lagi yang lain? Izin konfirmasi Pak. Ya. Jadi untuk saat ini tugasnya ada 2 Pak ya, yang untuk deadline besok jam 10 seperti kemarin itu latihan 204 yang bisa Excel atau video pengumpulannya. Deadline-nya tidak besok ya, deadline-nya nanti hari Senin aja ya. Senin minggu depan sebelum Senin pertemuan di 4, psikologi Pak ya. 3 ya. Nanti. Psikologi atau di LMS nanti. Karena ini kan video ya, bikin ya. video jadi agak lama. Tapi teman-teman manfaatkan waktunya yang sisa yang nanti saya nggak isi ya, karena zoomnya takut kebanyakan. Siapa ini tadi yang bertanya? Saya Pak Mansur Pak. Oh, di bawah ya, silakan. Iya, sama Jelas? satu lagi yang modul itu nanti belum dikasih jangka waktunya Pak ya, cuman dibagi berdasarkan tadi tugasnya sesuai modul. Ya, Excel-nya nanti minggu keempat gitu ya. Jadi siap. ya tugas minggu keempat. Nanti saya nggak tahu minggu ketiga besok cukup tugas yang itu tadi atau ada tambahan lagi dari pertemuan minggu 3 besok. Siap. Ya. Untuk modulnya nanti apakah di-share Pak? Ya, nanti saya share sama dengan Oke, tugasnya siap, itu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau cukup ya di jam 12 ini saya cukupkan berarti kali ya pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe ya. Stay healthy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selalu.